kali ini kita akan membahas query lanjutan 2. Tujuan pada materi kali ini adalah mengenal ekspresi scalar subquery, yang kedua adalah memahami kolerasi subquery, dan yang ketiga adalah penggunaan operator exist dan non-exist, yang keempat adalah penggunaan close with. Yang pertama, ekspresi scalar subquery. Ekspresi subquery adalah sebuah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery dapat digunakan dalam pada Oracle 9e. Kondisi dan ekspresi sebagai dari decode dan case, semua clause select kecuali dalam group by. Contoh scalar subquery yang dalam ekspresi case yaitu select employee case, ini adalah case 1 pilihan 1 when dimana departemen ID maka akan select ini, dan ketika then jadi Canada else USA dan and location from MP. Contoh scalar subquery dalam clause order by yaitu select employee ID last name employee order by nih order by menurut ya oke. Select department name from department where department ID sama dengan nih. Yang kedua adalah kolerasi subquery. Kolerasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris atau row by row. Tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dalam outer query. Proses sebagai berikut. Yang pertama adalah ambil baris dari outer query, yang kedua adalah jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Yang ketiga adalah gunakan baris dari inner query untuk quality atau deskripsi baris kandidat, dan ini akan terus kembali ke ambil baris query. Jadi looping. Oke. Proses kolerasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dilanjutkan dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Tindak penulisan subquery adalah seperti ini. Select kolom yang akan dipilih dari tabel ini ditambahkan outer, where dimana kolom 1 tambahkan operator, ini dimana operator diikuti oleh operatornya, terus diikuti oleh selectnya. Select maka ini outernya, ekspresi keduanya. Sintaks di atas subquery mereference satu kolom dari sebuah tabel dalam parent atau outer query. Contoh penggunaan kolerasi subquery ini soal 6. Subquery untuk mendapatkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji departemen kerjanya, maka kita menampilkan last name, salary, departemen ID dari employee outer employees, dan ini di outernya, maka where salary-nya adalah rata-rata gaji dari employees, where dimana ID sama dengan outer nih. Ini setiap baris dari outer query diproses, maka inner query-nya dievaluasi, maka setiap ini diproses, maka ini akan inner query-nya akan dievaluasi gitu. Menambahkan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali, maka menambahkan ID employee ID last name job dari employee maka ini 2 dimana lebih dari 2 apanya select counts apanya dihitung from job history, maka historinya dihitung lebih dari 2 atau tidak, dimana employee ID sama dengan ini untuk relasinya, maka akan muncul seperti ini. Oke. Kolerasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Kolerasi seperti itu dinamakan dengan kolerasi update. Update tabel 1 aliasnya set kolom ini subquery-nya select expression from tabel 2 alias 2 where dimana alias 1 dot kolomnya rasnya. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menampilkan satu kolom tabel tersebut untuk menyimpan data departemen. Maka alter kita menambahkan update employee ID at department name varchar ini. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan kolerasi update, maka update employees ini departemennya yang baru tadi diset dan diisikan oleh seperti ini. Jadi select department name from department yang relasinya. Kolerasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris suatu tabel berdasarkan pada baris tabel yang lain. Kolerasi seperti itu dinamakan dengan kolerasi delete, maka
ini delete from table, maka di mana operator ini operatornya di kotak operator adalah subquery nya select expression from tabel, maka setelah di proses akan di delete. Berikut contoh penggunaan declarations delete untuk menghapus baris dari tabel employees yang juga terdapat pada employee history. Delete from employee ID, select di mana employee ID nya from employee history nya sama, jadi dileraskan dulu, akan hapus employee yang juga terdapat pada employee history. Yang ketiga, kita akan membahas operator exit dan exist. Operator exit dan exist digunakan untuk menguji keberadaan atau tidak ada dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai dengan false dan kondisi pencarian dilakukan dalam inner query. Contoh penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Select employee ID, last name, job, ini tampilannya. From employee outer exist, maka exist karena menguji dimana select ID kita tidak tahu, from employee sebagai dimana ID-nya, non outernya ini employee ID-nya, maka kita akan mengecek akan ditampilkan. Berikutnya contoh penggunaan non exist untuk menampilkan semua departemen tidak punya pegawai, maka dicek yang tidak ada dari sini maka akan ditampilkan, maka itu tadi cuma ini diganti not exist. Menggunakan causal with, dengan menggunakan causal with kita dapat menggunakan block query yang sama dengan statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Causal with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer milik kepunyaan user. Causal with dapat meningkatkan performasi. Ini contoh kalau penggunaan with digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari rata sembarang departemen, maka kita pertama with dep cost as, maka kita mencari jumlah dari salary-nya digrupkan sebagai departemen, maka avg cost as, kita juga mencari avg nya rata-rata gajinya, select sum ini juga di rata-rata, select ini from the cost, di mana totalnya adalah kita mencari pekerja yang total gajinya lebih besar dari rata-rata sembarang departemen, maka kita from avg cost mencari departemen itu teman yang memiliki total, maka kita ini order by department name, diurutkan sebagai departemen name. Oke. Itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.